Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 4 dari mata kuliah Sistem Enterprise. Jadi, tujuan kami membuat video ini yaitu bertujuan untuk melakukan simulasi implementasi sistem ERP menggunakan Odoo Community Version pada UMKM Zara Fashion. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Farhan Rido dengan akhiran NIM 118, lalu ada Tubagus Fahmi dengan akhiran NIM 141, lalu ada Miftahul Ihsan dengan akhiran NIM 124, dan yang terakhir ada Ahmad Haitami dengan akhiran NIM 139. Jadi pada studi kasus kami kali ini, jadi studi kasus yang kami angkat adalah pada Zara Fashion. Perusahaan ini bergerak di sektor retail fashion yang menjual berbagai jenis pakaian. Dalam menjalankan bisnisnya, Zara Fashion sering menghadapi kendala klasik UMKM berkembang, yaitu pengelolaan stok yang tidak akurat serta proses penjualan dan pembelian yang belum terintegrasi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan sistem informasi terpadu, di mana pencatatan arus barang masih dilakukan secara manual atau menggunakan alat bantu yang tidak sinkron satu sama lain. Akibatnya, efisiensi operasional terhambat dan perusahaan kesulitan dalam memantau data bisnis secara real time. Lalu dampaknya apa? Maka dampaknya yang akan terjadi itu terjadinya ketidaksinkronan data yang menghambat operasional harian. Misalnya, tim sales seringkali tidak tahu stok baju yang asli di gudang, sehingga sering terjadi pembatalan pesanan akibat barang kosong. Di sisi lain, tim pengadaan kesulitan melacak apakah barang yang dibayar ke supplier sudah benar-benar diterima oleh tim inventory. Masalah inilah yang menjadi latar belakang mengapa kami mengimplementasikan sistem ERP Odoo di Zara Fashion untuk mengintegrasikan seluruh proses bisnis secara otomatis. Lalu tujuan utama dari proyek kelompok kami adalah menciptakan ekosistem kerja yang transparan bagi Zara Fashion. Kami akan mendemonstrasikan siklus hidup data produk melalui 3 modul utama. Yang pertama itu modul inventory sebagai pusat pengelolaan aset dan stok baju. Lalu yang kedua ada modul purchase untuk merapikan alur pengadaan barang ke vendor atau konveksi. Dan yang ketiga yaitu modul sales untuk mengoptimalkan proses transaksi dengan pelanggan secara terintegrasi. Selanjutnya, yaitu dengan integrasi ini, Zara Fashion diharapkan mampu bergerak lebih lincah, meminimalisir kesalahan manusia dalam pencatatan stok, dan memiliki laporan yang akurat secara real time. Jadi ini adalah tampilan dashboard dari Odoo. Jadi di bagian dashboard ini kita harus memiliki 3 modul utama yaitu modul inventory, purchase, dan sales. Jadi di sini kita sudah memiliki salah satunya itu ini adalah sales atau penjualan. Nah, jadi kita kurang 2 modul lagi yaitu inventory dan purchase. Jadi untuk mendapatkan kedua modul sisanya itu, jadi kita caranya itu mengklik aplikasi, lalu menginstal ini inventaris dan pembelian. Lalu klik konfirmasi. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil menginstal dari ketiga modul yang kita inginkan tadi, yaitu inventaris, pembelian, dan penjualan, maka tahap selanjutnya itu kita memasuki di bagian inventaris, kita klik inventaris ini, lalu kita pilih produk, karena kita belum mempunyai produknya. Nah, maka di sini kita klik baru. Nah, di sini contoh produk yang kita inginkan itu contohnya kaos polos. Nah, dari sini kita tentukan tipe produknya itu barang, lalu dilacak inventarisnya harus kita bikin centang. Lalu untuk harga penjualannya kita anggap di sini kita membuat harga jualnya itu sebesar 750.000. Nah, lalu untuk modalnya kita anggap di sini kita membuat modalnya itu sebesar 400.000. Nah, setelah kita membuat ini,
karena kita ingin membuat dua produk, maka selanjutnya kita klik baru lagi, lalu di sini kita pilih kemeja. Nah, tipe produknya sama seperti yang sebelumnya, itu barang, lalu di sini harus dicentang, dan harga jualnya di sini kita anggap menjual dengan harga 1 juta. Lalu model untuk kemeja ini kita anggap senilai 600.000. Nah, jika sudah selesai, kita akan melihat kembali di sini bahwa produknya itu sudah ada, itu dengan harga kaos polis itu dengan harga 750.000 dan kemeja dengan harga 1 juta. Nah, di sini nih masih nol nih di tangannya. Nah, untuk mengisinya, jadi kita lanjutkan di tahap pembelian. Jadi di sini kita klik baru, lalu anggap di sini kita pemasoknya itu yaitu Zara. Zara Fashion. Nah, dari Zara Fashion ini kita klik tambah produk. Karena kita sudah memiliki dua produk, jadi di sini kita klik kaos polos. Untuk kuantitasnya kita bikin 1000. Maka otomatis di sini harga satuannya 400.000 karena tadi di bagian inventory kita sudah memasukkan harga modelnya itu 400.000. Karena kita ingin kuantitasnya itu 1000, maka jumlahnya di sini 400 juta. Lalu untuk produk keduanya di sini kemeja, di sini kuantitasnya kita akan membuat sebanyak 2000. Nah, maka di sini jumlahnya sudah akan otomatis eh, terjadi, itu 1.200.000.000. Lalu eh, setelah kita membuatnya tadi, lalu kita klik konfirmasi konfirmasi order. Nah, di sini sudah terlihat jumlah sebelum pajak itu 1.600.000.000, lalu pajak barangnya itu 176 juta, maka totalnya 1.776.000.000. Nah, lalu di sini kita klik terima dan validasi. Maka di sini sudah selesai. Lalu untuk selanjutnya yaitu di penjualan. Maaf, sebelumnya kita lihat dulu eh, di inventaris bahwa di tangannya ini sudah berubah. Yang awalnya masih 0, sekarang sudah memiliki 1000 kaos polos dan kemeja sudah memiliki 2000. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke tahap penjualan. Nah, di sini kita klik baru. Di sini kita bikin nama pelanggan itu anggap Reza. Nah, si Reza ini bakal menambahkan produk di sini. Misal dia akan membeli kaos polos sebanyak 100 kaos. Nah, maka di sini harga satunya 750.000 dan jumlahnya bakal berubah di sini 75 juta. Lalu dia akan menambahkan produk selanjutnya itu kemeja. Di sini 250 kemeja. Maka di sini akan langsung otomatis jumlahnya itu 250 juta. Maka di sini jumlah sebelum pajak itu 325 juta, pajak barangnya itu 35 juta 750.000 dan totalnya itu 360 juta 750.000. Lalu setelah kita membuat ini, lalu kita akan mengkonfirmasi. Setelah kita konfirmasi, maka di sini sudah berpindah menjadi order penjualan. Lalu kita klik. Setelah dikonfirmasi tadi, maka akan muncul logo seperti truk ini atau pengiriman. Maka kita klik pengiriman ini. Nah, maka di sini kaos polos tulisannya tersedia, kemeja tulisannya juga tersedia. Maka kita validasi. Nah, maka di sini
sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian inventaris. Di sini pasti akan sudah berubah. Nah, di bagian kaos polos itu di tangannya sisa 900 karena tadi sudah dibeli sebanyak 100 kaos polos dan kemejanya juga sisa 1700 eh 1750 karena tadi sudah dibeli sebanyak 250. Nah, jadi dari simulasi yang telah kami lakukan, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana sistem integrasi ERP bekerja secara nyata. Sesuai dengan diagram berikut, alur proses bisnis kami berjalan dari modul purchase, lalu kemudian masuk ke modul inventory dan bermuara di modul sales. Lalu bagaimana aliran datanya terjadi? Jadi saat tim membuat pesanan di modul purchase, data pesanan tersebut otomatis mengalir ke modul inventory. Lalu pihak gudang tidak perlu lagi melakukan pendataan ulang. Mereka hanya perlu memvalidasi penerimaan dan data stok ribuan potong baju eh, langsung masuk ke sistem. Selanjutnya, modul sales juga saling terhubung dengan inventory. Saat terjadi transaksi penjualan ke pelanggan, stok di gudang akan langsung terpotong secara otomatis tanpa perlu campur tangan admin gudang lagi. Nah, inilah keunggulan utama ERP jika dibandingkan dengan proses manual. Jika dilakukan secara manual, UMKM harus mencatat data yang sama berulang kali di buku pembelian, buku gudang, dan buku penjualan, yang pastinya sangat rawan human error dan membuat stok sering selisih. Dengan Odoo ERP, cukup satu kali input data di awal, dan seluruh divisi mendapatkan informasi yang akurat secara real-time. Nah, sebagai penutup, kami ingin merefleksikan implementasi ini. Manfaat utama ERP bagi UMKM pakaian ini sangatlah besar, yaitu mereka kini memiliki data persediaan yang akurat secara real-time dan efisiensi kerja yang jauh lebih baik, karena tidak ada lagi pencatatan ganda. Namun, tentu ada tantangan dalam implementasinya. Tantangan terbesarnya adalah adaptasi sumber daya manusia, di mana staf UMKM yang terbiasa dengan buku catatan manual harus belajar menggunakan sistem digital terintegrasi. Disinilah peran penting kami sebagai mahasiswa sistem informasi. Kami tidak hanya berperan sebagai eksekutor teknologi, tetapi juga sebagai jembatan yang menganalisis alur bisnis, mencarikan solusi sistem yang tepat sasaran, dan mendampingi pengguna agar bisa beradaptasi dengan sistem yang baru. Jadi kesimpulannya, sebagai penutup transformasi digital melalui sistem ERP bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan bagi UMKM untuk naik kelas. Dengan sistemnya yang terintegrasi antara purchase, inventory, dan sales, Zara Fashion kini siap untuk melakukan ekspansi bisnis dengan fondasi data yang kuat dan akurat. Kami berharap simulasi ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai efisiensi yang bisa dicapai melalui teknologi informasi. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.